Kemudian di dalam hadis lain Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, Yadur Rahmani ala ra'sil mu'adzini hatta yafragha min adzanih. Tangan Ar-Rahman, tangan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu di atas kepala muadzin sampai muadzin itu selesai dari adzannya. Ini juga menunjukkan keutamaan apa? Muadzin. Sampai Rasulullah mensifati Yadur Rahman, tangan Ar-Rahman di atas kepala muadzin sampai muadzin itu selesai dari adzannya. Ini maksudnya bagaimana hadis ini? Hadis ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Maksud tangan Allah, tangan Ar-Rahman di atas kepala muadzin itu tidak bisa dipahami secara harfiah, secara tekstual. Oh, berarti Allah punya tangan. Gitu, tangannya di atas kepala kita. Oh, kita sedang adzan, tangannya Allah di sini. Kayak begitu. Tidak seperti itu cara memahami hadis ini. Jadi yang perlu diketahui dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan jisim dalam arti Allah itu bukan organ. Allah itu bukan tubuh, bukan organ, bukan fisik seperti kita. Kita ini apa? Kita jisim, kita ini organ, Pak. Gitu. Ini kita, organ, badan, fisik, jisim. Ini namanya jisim, Pak. Nah, harus diketahui pertama kali dan kita pahami sebaik-baiknya bahwasanya Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan fisik, bukan badan. Jadi jenengan jangan sampai membayangkan, oh Allah itu berfisik juga, badannya gede, raksasa gitu. Lah itu bahaya itu. Kalau kita mengkhayalkan Allah, membayangkan Allah itu fisik, berbadan, berjisim, atau seperti raksasa besar, itu artinya kita telah mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu kufur, itu kekafiran, nggak boleh, hukumnya haram, kufur, bisa mengeluarkan seorang dari Islam kalau kita menyamakan Allah seperti makhluk, karena apa? Itu bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami dulu di sini. Jadi nggak mungkin Allah itu fisik, punya badan, punya jasmani, punya jasad. Nah, terus apa? Ya pokoknya Allah itu tidak seserupa dengan makhluk. Dan jangan dibayangkan nanti zat Allah itu juga seperti kita, Pak. Nggak boleh, itu bahaya. Kalau kita telusuri akidah keyakinan jisim, menjisimkan Allah itu akidahnya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menggambarkan Tuhan seperti manusia, punya ini fisik berfisik. Itu akidahnya Yahudi. Maka kaum muslimin disucikan dari hal itu, pemikiran-pemikiran, bayangan, doktrin bahwasanya Allah itu berfisik. Pokoknya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah itu tidak bisa dikhayalkan dengan apapun. Setinggi apapun khayalan kula panjenengan, kita tidak akan mampu mengidrok, mengilmui tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dipahami di sini Allah itu bukan jisim, bukan fisik. Jadi jangan dibayangkan Allah itu, wah tangan Allah di kepalanya muadzin. Wah berarti Allah punya tangan, tangannya mesti gede. Raksasa. Tidak boleh ya, itu bahaya, itu kufur, akidatul kufur, akidatul Yahud. Kalau dalam beberapa kitab itu para ulama menyebutkan itu akidatul Yahud, akidahnya Yahudi. Terus bagaimana kita memahami tadi tangan Ar-Rahman di atas kepala orang yang adzan sampai selesai dari adzannya? Maksud kalimat ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarhu Al-Jami' As-Saghir. Imam Al-Munawi jilid 1 halaman 323. Perhatikan ya. Disebutkan di situ, riwayatnya sedikit berbeda tapi maknanya sama, ya. Idza akhadhal muadzinu fi adanihi wada'a yadahu fawqa ra'sihi. Ya, atau wada'a ar-rabbu yadahu fawqa ra'sihi. Kalau muadzin itu mulai adzan,
maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di atas kepala muadzin itu. Maksudnya apa di sini? Perhatikan ini. Itu maksud Allah meletakkan tangannya di atas kepala muadzin, itu maksudnya kinayatun an kathrati idrari rahmati wal ihsani wal barakah wal madad ar-rabbani alaihi. Itu bahasa kias, Pak. Kinayah. Kinayah tentang gambaran banyaknya cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala alaihi untuk si muadzin. Itu maksudnya apa? Maksudnya. Jadi kalau kadang ada terjemahan, ada pemahaman makna. Kadang terjemahan itu tidak bisa mewakili makna yang diinginkan. Paham betul nih? Paham ya? Jadi kadang ada bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu yang sekedar diterjemah, tapi terjemahannya tidak mewakili makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjemahannya begini, tapi maknanya bagaimana? Itu harus dipahami. Jadi kalau kita kan tangan Allah berada di atas kepala tukang adzan, itu maksudnya itu terjemahan, Pak. Tapi terjemahan tidak mewakili makna yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Makna yang sesungguhnya bagaimana? Itu kinayah akan banyaknya cucuran rahmat, ihsan, barokah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Jadi kalau diterjemah bebas ya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ihsan, barokah dan pertolongannya untuk muadzin ketika mulai adzan. Itu makna daripada kinayah seperti ini. Wa isali al barakah wal khairi ilaihi, dan juga itu menunjukkan akan penyampaian Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan baik serta kebaikan kepada muadzin itu. Itu jadi maksud hadis tadi, tangan Allah di atas kepala muadzin, itu maksudnya seperti itu, bukan berarti benar-benar secara tekstual Allah itu punya tuangan-tuangan ini gede di atas kepala ini. Tidak begitu, tidak seperti itu. Jadi memang kadang orang Arab itu, usul bahasa Arab itu seperti itu, Pak. Ada pemutlakan kata tangan tapi maksudnya nikmat, itu ma'ruf ya dalam bahasa Arab. Jadi kinayah atau majaz itu ada di seluruh bahasa. Mau bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, itu ada namanya majaz. Misalkan ngeten, jodoh itu di tangan Tuhan. Maksudnya pribadi itu. Kalimat jodoh itu di tangan apa? Tuhan. Apakah jodoh kita Allah punya telapak tangan terus jodoh kita di sini gitu? Tidak begitu. Itu majaz. Majaz. Itu maksudnya jodoh kita di tangan Tuhan, maksudnya apa? Bahwa jodoh kita itu di ketetapan dan takdir Tuhan, Pak. Jangan di mana jodoh kita si payem ya. Sang payemnya di sini. Bukan seperti itu. Itu dimaklumi, itu bukan secara harfiah, secara tekstual kita kehendaki makna ucapan itu. Sekarang tambah lagi misalkan. Bapak pulang bawa buah tangan. Maksudnya buah tangan apa? Hah? Oleh-oleh. Jangan dipahami secara tekstual. Oh, bapak tangannya berbuah. Oh. Tangannya bapak sini muncul buah durian, buah apel. Tidak begitu. Itu maklum, ma'ruf, dimaklumi bersama bahwa itu majaz, kinayah. Bahwa ucapan kita bapak pulang bawa buah tangan itu maksudnya bapak pulang bawa oleh-oleh. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami bersama supaya kita tidak terjebak di dalam pemahaman tadi, pemahaman menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, karena itu sangat berbahaya sekali. Itu bisa dibaca juga di keterangan Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam Syarah Sahih Muslim tentang permasalahan yadullah ya, tentang tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebagian ulama mengatakan begini, yad di situ
Yadun di situ tidak kita maknai dan kita tidak pahami, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada metodologi dua, ada metodologi takwil dan tafwid. Takwil itu tadi itu ditakwil kepada kinayah, bukan makna harfiah, makna tekstualnya. Yang kedua adalah menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah taala alam. Serahkan kepada Allah. Karena kalau kita maknahi secara terjemahan itu bertentangan dengan pokok-pokok dalil-dalil dalam syariat Islam yang menegaskan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, karena ini pemahaman berbahaya sekali.